Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnati Puji, NIM 507119012, kelas Ikom A 2019. Mata kuliah komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang media cetak, surat kabar, dan majalah. Pengertian dan karakteristik media cetak. Pengertian media cetak. Media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak yang dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna, dan halaman putih seperti televisi dan radio dalam jajaran medium penyiaran. Fungsi utama media cetak adalah memberi informasi dan menghibur. Media ini berbeda dengan media elektronik dalam hal kemampuannya untuk memperoleh penghargaan. Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang dianggap oleh sang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. 2. Karakteristik media cetak. Media cetak memiliki karakteristik yang khas, yakni 1. Publisitas atau penyebaran pesan kepada publik. 2. Periodisitas atau keteraturan terbit. 3. Universalitas, menyampaikan pesan yang beragam, dapat diakses secara umum. Aktualitas kini atau baru saja terjadi atau sedang terjadi. Untuk setiap media bersifat relatif karena tergantung periodisitas media. Misal, surat kabar pagi, surat kabar sore, dan sebagainya. Terdokumentasi atau bisa diarsip. Yang terakhir, fasilitas atau sesuai dengan fakta. B. Sejarah perkembangan media cetak. Sejarah media cetak merupakan inovasi teknologi yang sangat besar pengaruhnya bagi industri komunikasi massa dalam melayani kebutuhan publik akan informasi dan hiburan. Media cetak berkompetisi dengan media elektronik dan internet, menjalankan tugas sosialnya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan memaksimalkan kemampuannya dalam mendorong perubahan sosial budaya yang lebih produktif. Era media cetak dimulai pada tahun 105 Masehi ketika orang-orang Cina mulai membuat paper dari Rex. Pada tahun 700 Masehi, pedagang Arab membawa teknologi baru ini ke barat. Mereka menggunakan tipe logam pada kayu untuk mencetak karakter yang dipraktekkan pada awal dinasti Tiang. 618 sampai 908 Masehi. Diikuti oleh pengembangan perubahan tipe tanah liat pada tahun 1000 dan perubahan tahun 1234 di Korea. Hal ini merupakan permulaan revolusi industri di Eropa. 1. Media cetak di Amerika. Di Amerika, media cetak pertama dimulai dengan percetakan banyak kitab agama pada tahun 1640. Buku dicetak oleh kelompok Puritan di Massachusetts. Segera setelah kemunculan surat kabar di Boston, New York, dan Philadelphia, merefleksikan pusat aktivitas komersil, politik, dan intelektual. Yang kedua, tren teknologi cetak. Di tahun 1980-an, perkembangan teknologi komputer dalam teknologi percetakan dan penerbitan semakin mempermudah percetakan surat kabar. Peralatan seperti percetakan laser dan scanner untuk foto digital ke dalam komputer menjadi lebih murah dan lebih luas.
Pada tahun 1990-an, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan kemunculan fax dan email yang memungkinkan pelayanan informasi lebih cepat dan murah. Jenis-jenis media cetak. 1. Publikasi buku. Kategori mayoritas dari bentuk buku atau genre berdasarkan Ikatan Publisher Amerika adalah sebagai berikut. 1. Buku-buku pusat, hard atau soft copy, termasuk fiksi, hard copy, dan non-fiksi. Yang kedua, buku-buku profesional, referensi atau buku-buku pendidik profesional. Yang ketiga, dasar, sekolah menengah dan textbox. Yang keempat, buku agama atau buku-buku doa. Yang kelima, edisi klub buku. Yang keenam, mail order atau publication. 7. Subscription referensi book. Yang ke-7, audiovisual dan multimedia. Yang ke-8, press universitas. Yang kedua, surat kabar. Media cetak, surat kabar, majalah, dan buku merupakan media masa tertua dan masih tetap penting. Istilah surat kabar merujuk pada kata koran, dari bahasa Belanda, keren, dari bahasa Prancis, courant. Merujuk pada suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dengan berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, dan seterusnya. Surat kabar juga biasa berisi kartun, teka-teki silang, dan hiburan lainnya. Menurut Iggy, secara kontemporer, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah to inform, to comment, to profit. Sedangkan fungsi sekundernya adalah 1. Untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun, dan cerita-cerita khusus. Yang ketiga, melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak. Surat kabar memiliki karakteristik tertentu, yakni publisitas, penyebaran pada publik atau khalayak, periodisitas, keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dimingguan, universalitas atau kesemestaan, isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia, aktualitas, keadaan yang kini dan sebenarnya. Yang kelima, terdokumentasikan dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan dan dibuat clipping. Format surat kabar modern biasanya terbit dalam salah satu dari 3 ukuran. Yang pertama, broadsheet atau ukuran besar, 29/2 kali 23/2 inci. Biasanya berkesan lebih intelektual. Tabloid, setengah ukuran broadsheet, dan sering dipandang sebagai berisi kabar-kabar yang lebih sensasional. Yang ketiga, Berliner atau midi, 470 kali 315 mm, yang digunakan surat kabar di Eropa seperti Le Monde. 3. Majalah. Majalah adalah penerbitan periodik yang berisi artikel bervariasi dalam subjek yang bervariasi. Majalah biasa diterbitkan mingguan, dwi-mingguan, bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik populer ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan bacaan yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Publikasi akademik yang menulis artikel ilmu disebut jurnal.
Karakteristik majalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Penyajiannya lebih mendalam karena periodisitasnya lama sehingga pencarian informasi lebih leluasa dan tuntas. Yang kedua, nilai aktualitas lebih lama karena dalam membaca majalah tidak perlu tuntas sekaligus. Yang ketiga, gambar atau foto lebih banyak, desain bagus, kualitas kertas bagus. Yang keempat, cover sebagai daya tarik. Yang kelima, bersifat segmented, berdasarkan segmen pasar tertentu, misalnya majalah anak-anak, ibu rumah tangga, dan pria wanita. Klarifikasi majalah dibagi ke dalam 5 kategori utama, yakni general, consumer, magazine. Yang kedua, konsumen majalah ini siapa saja? Mereka dapat membeli majalah tersebut di sudut-sudut outlet, mall, supermall, atau toko buku lokal. Yang ketiga, business publication, melayani secara khusus informasi bisnis, industri, atau profesi. Yang keempat, literasi, reviews, and academic journal. Karakteristik majalah adalah sebagai berikut. 1. Penyajian lebih dalam. 2. Nilai aktualitas lebih lama. Yang ketiga, gambar atau foto lebih banyak. Yang keempat, cover sebagai daya tarik. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.